Halo tetangga online, di tahun yang baru ini kayaknya cocok ya kalau kita bikin segmen baru. Nah sekarang seperti yang kalian lihat, saya lagi nggak di depan rumah modern karena saya lagi mau karya wisata ke rumah tradisional suku Baduy. Kayak apa? Ikutin perjalanan saya. Ya, tetangga, sekarang saya udah bareng Kang Damidi. Apa kabarnya, Kang? Sehat. Kang Damidi ini yang bakalan nemenin saya Ya. di perjalanan menuju rumah tradisional suku Baduy. Betul sekali. Oke, Kang, udah berapa lama tinggal di sini? Wah, dari lahir saya di sini, Pak. Kebetulan. Akam sih. Akam sih. Oh, kalau akam sih lain ya. Nggak Pindah pakai ya. alas kaki. Oke, Kang. Ayo, tetangga ikutin terus ya. Kita mau lapor dulu nih sebelum bertamu ya kan. Ini tempatnya kepala desa atau jaro kalau di sini sebutannya. Luar tuh yang dalam ke bawah-bawahnya itu Baduy. Baru ke sini. Udah kedua. Pertama 2013, udah lama sekali. Oke, udah izin ketua adat. Sekarang waktunya kita mulai perjalanan. Home tour kali ini istimewa karena kita mau lihat rumah masyarakat adat Baduy. Lokasinya di kawasan Baduy Luar, Desa Kanekes, Lewi Damar, Lebak, Banten. Di sini, hidup berdampingan dengan alam bukan sekedar jargon, tapi jalan hidup yang dipilih dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari termasuk di rumah. Kalau asal-usul nama Baduy itu kalau akan dengar tuh dari mana tuh? Yang saya dengar tuh ada salah satu gunung, ini namanya Gunung Baduy. Jadi disebutlah Baduy. Tapi sebenarnya nama desanya itu bukan Baduy. Oh, Nama desanya itu Desa Kanekes. Desa Kanekes. Dan Kanekes ini diambil dari sungai. Ada Sungai Cikanekes namanya. Oh, gitu. berasal dari nama sungai. Ya, betul. Baduynya dari nama gunung, Gunung samping ini. Gunung Baduy. Ha. Coba tuh. Nah, Kang, enaknya kita bahas rumah yang mana nih? Ada di sini salah satu rumah yang bisa kita bahas atau bisa kita lihat-lihat dulu. Oh, ini di atas nih? Iya. Ah, boleh Kang, boleh Kang. Ayo Kang. Oke, wih. Tetangga, sekarang kita mau home tour ke rumah tradisional orang Baduy nih. Kang Ubed, titip Kang. Siap. Yuk, ikutin. Jadi ini kita udah di depan rumahnya nih Kang. Nah, ini ada namanya sih nggak sih Kang kalau misalnya rumah tradisional orang Baduy itu? Kalau di sini nggak ada nama khusus, tapi biasanya nyebutnya Imah aja, Imah. 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 Oh, kayak bahasa Sunda ya? Ya, bahasa Sunda. Rumah. Nah, kalau dari luasan itu ada ketentuan khusus atau gimana? Kalau di sini nggak nentu, tergantung kita milik lahannya kayak gimana. Oh, tergantung kepemilikan lahannya ya? Ya, betul. Nah, kalau dari bentuknya nih Kang, ada aturan tertentu nggak sih? Kalau bentuk kita disamakan semua, disamaratakan, di mana kita ada peribahasannya juga, nyuluh nyanda katanya, dan ini bentuk rumah kita. Nyuluh nyanda? Iya. Artinya apa tuh? Nyuluh nyanda itu di mana kita semua harus sama, entah itu ngadepnya arah mana, dan juga bentuknya itu sama semua, seperti itu. Oke, cakep ya tetangga. Dan ini kayaknya dari bahan-bahannya bahan alami semua, natural Ya, semua betul, ya? betul. Yang paling banyak digunakan tuh bambu sebetulnya. Kalau Bambu? iya, bambu. Entah itu dari segi tembok itu pakai bambu juga, terus lantainya juga pakai bambu. Oke. Pokoknya kebanyakan rumah di Baduy itu pakai bambu. Iya, iya. Biasanya kalau rumah adat itu ngikutin bahan yang ada di sekitar Ya, betul. kampungnya gitu tetangga. Dan kalau atapnya nih, atap juga unik nih. Ini suka dipakai nih di resort-resort nih kan Ya. di kota. Ini pakai apa nih Kang? Di sini pakai dua jenis. Yang pertama yang paling bawah, lapisan paling bawah itu pakai daun sagu namanya. Terus yang paling atas itu injuk. Ijuk. Iya, ijuk, pakai ijuk. Oh, jadi dua lapis? Iya, biar lebih
Tahan lama juga ketahanannya. Kalau betul. ketahanan, Akang tahu nggak kira-kira berapa lama atapnya? Biasanya 5 tahunan 5 tahun. baru ganti. Oke, lumayan lama ya. Lumayan. Kalau tiang-tiang pakai apa, Kang? Yang kayu-kayu yang emang ada di Baduy sih sebetulnya. Kayak mahoni itu kan lumayan kuat juga. Mahoni. Ya. Dan kalau bambu tadi udah disebut buat dinding juga. Iya. Lantai juga bambu. Lantai juga. Oh iya tuh. Pakai bambu yang dipotong kecil-kecil. Iya, betul. Jadi adem nih, tetangga empuk lagi pas diinjek. Udah gitu, ini kenapa rumah-rumahnya saya lihat panggung semua tuh, Kang? Yang pertama menghindari ini juga ya gempa, karena kan kita nggak tahu kapan itu terjadi. Terus kenapa ada bebatuan ini? Ya. Karena itu menghindari rayap juga. Oh, Jadi sengaja dipasangin batu seperti ini biar menghindari rayap naik ke atas. keren. Itu salah satu kearifan lokal yang ternyata secara ilmiah juga betul, Kang. Jadi saya pernah ngobrol sama ahli rayap ya. Aturannya itu kalau mitigasinya hindari ketemu tanah langsung Iya, gitu betul. ya. Kalau di sini diterapkan kayu nggak langsung ketemu tanah, jadi dikasih batu di bawahnya. Sebuah adaptasi yang cakep juga nih, Kang. Nah, di bagian depan nih langsung apa nih, Kang? Ada apa nih namanya? Biasanya aktivitas masyarakat juga, di mana yang punya rumah bisa nenun juga di sini ada alat tenun. Iya. Terus ya buat tamu juga ketika mereka berkunjung bisa nyantai-nyantai di depan buat nyantai. Oke, jadi ini bisa dikatakan apa? Teras depan. Teras depan, sasoro kalau bahasa di sini. Sosoro. Sasoro. Oh, saya jadi penasaran nih gimana sih experience-nya naik ke sini, Kang. Boleh Coba. naik aja. Nah, kita naik nih. Sosoro. Sasoro. Jadi langsung adem di sini. Nginjak lantai bambu ini kuat loh. Iyalah ya kuat lah rumah kan ya. Iya betul. Nah, kalau rumah di sini tuh gimana sih, Kang? Statusnya, Kang, artinya punya kepala desa kah, punya masyarakat adat kah, atau bisa punya perorangan? Kalau misalkan kepemilikan sebetulnya secara sertifikat itu milik desa, tapi di dalamnya itu udah terbagi milik masyarakat. Jadi udah punya masing-masing gitu. Jadi kalau misalkan kita ada pembuatan perkampungan baru, biasanya kita harus beli dulu silahannya ke yang punya tanah ini. Gitu. Oh gitu. Jadi bisa jual beli antar penduduk. Ya, hanya antara penduduk Baduy aja. Oh, nggak bisa, orang luar nggak. Saya mau bikin villa. Itu makanya itu nggak diperbolehkan. Oke, kita bahas dari ujung sini nih. Kayaknya tempat tenun ya. Ya. Udah ada di atasnya tuh. Jadi kalau tenun itu biasanya kegiatannya siapa, Kang? Kalau di Perempuan. sini? Perempuan. Perempuan. Ya? Ibu-ibu. Ibu-ibu. Terus dari kecil ya memang kalau perempuan sudah diajarkan menenun. Oh. Kalau laki-laki ke ladang. Ladang. Oke. Dan ini kalau ini apa nih? Bambu. Ini juga sama alat tenun juga. Oh, alat tenun. Alat tenun juga. Jadi yang bikin bunyi itu ini sebetulnya. Gini. Gitu. Oh, ketika dia Iya. sentakan ini. Oh, ini permanen, kirain digeletakin doang. Enggak, ini bisa dicopot. Ah, bisa iya, dicopot. iya. Dan ini khas banget ya, lantai bambu dan kayu. Tuh, suaranya. Jadi kalau ada orang naik nih, kedengeran. Oke, ke sisi sebelah sini, Kang. Kalau di sebelah sini biasa dimanfaatin untuk? Ini sama juga alat-alat tenun. Terus di sini kan ada contoh beberapa benang juga buat tenun. Oke. Ini peti dalamnya bisa pakai nyimpen padi juga di dalamnya gitu. Ini jadi kayak storage lah ya, Iya. tempat penyimpanan Betul. barang-barang nih yang masih digunakan. Dan ini pakai bilik bambu. Kalau ini topi apa nih, Kang? Ini topinya perempuan, jadi untuk menghindari kehujanan, kepanasan ketika beraktivitas di luar lah. Oh, Jadi jadi ini nggak pakai jas hujan? Enggak lah, ini pakainya ini. Langsung pakai ini? Iya, jas hujan kan menebar sampah plastik, jadi kita nggak pakai itu. Jadi nggak tembus ya? Enggak tembus. Cakep-cakep, Kang. Nah, kita lihat pintu utamanya. Ada pintunya, Kang? Ada pintunya. Pintunya pakai kayu. Kayu. Pintunya pintu kayu, nggak terlalu besar ya, Kang? Dan saya jadi makin penasaran nih. Seperti apa dalamnya nih, Kang? Kita cek aja. Oke, dalamnya jadi kalau kayak ini gimana. Sosoro, di dalam apa itu namanya? Ada tepas. Tepas. Atau ruang tengahnya lah, ruang Ruang tengah masyarakat suku Baduy gitu. Oke, kita lihat yuk. Kang. Permisi. Ini ruang tepasnya. Ini tepas. Iya, tepas. Atau ruang tengah lah. ruang tengah. Nah, betul. Biasanya kalau di sini dimanfaatin untuk apa? Biasanya ketika ada perkumpulan warga atau keluarga, terus ada pengunjung nginep juga biasanya di ruang tengah ini. Tapi lebih kalau di Baduy lebih ke dipakai acara-acara adat gitu. Kalau misalkan acara nikahan, Iya. biasanya di sini. Di Buat sini nih? nyambut yang kondangan gitu-gitu. Oke. Biasanya di ruang tengah ini. Makanya ini jadi ruangan paling luas di rumah. Iya, betul. Tepas ini ya, Tepas. tetangga. Dan ini bilik bambu yang tadi kita lihat. Tapi kalau diperhatiin ini, kenapa nggak ada jendela ya, Kang, di sini, Kang? Sebetulnya biar masyarakatnya itu keluar rumah aja sih, Kang. Karena kalau misalkan ada jendela kan dia pasti lebih nyaman di dalam. Terus kayak kurang sopan juga kalau misalkan ada orang lewat terus nanya dia
tiba-tiba dari jendela gini. Oh gitu, itu kurang sopan aja. Oke, lebih ke ini ya filosofinya supaya pemilik rumah juga keluar. Iya betul. Keren, keren, keren. Tapi ini walaupun nggak ada jendelanya, tapi pintunya tadi udah kebuka lebar. Terus ke bilik bambu juga ini ya tetangga masih bisa angin masuk ya? Iya betul sekali. Terus ini juga di bawahnya kan masih dikasih Oh iya. sekatan-sekatan biar si udaranya itu masuk ke dalam. Oh iya bener loh. Jadi lantainya ini bisa aja dibuat rapat begitu. Iya betul. Tetangga. Tapi di sini nggak, supaya sirkulasi udaranya juga bisa masuk dari bawah ke atas atau sebaliknya nih. Ini, iya ada angin yang ngalir nih. Ada anginnya. Jadi enak buat tiduran kalau malam, adem juga. Oh iya, keren ya. Karena rumahnya rumah panggung nih tetangga. Jadi nggak ada alasan walaupun nggak pakai jendela, tetap sirkulasi udaranya bisa nyaman di sini. Ya betul. Oke, jadi kalau ditepas terus ada apa lagi nih Kang di sini? Ada biasanya ada kamar yang punya rumah juga, ada kamar yang punya rumah, terus penyimpanan buat barang-barang juga kayak jualan kan kalau misalkan ditaruh di luar agak ini juga kalau malam kan nggak ada yang pembeli, jadi kita masukkan ke dalam biasanya ke dalam rumah seperti ini. Oke, ini ada tempat penyimpanan stok-stok jualannya tuh tetangga. Dan ini karena rumahnya di hook ya, di hook. Enggak. Rumahnya ada di pinggir jalan, jadi pintunya ada dua tuh. Ada dua. Jadi sebetulnya ngomongin pintu utamanya orang Baduy itu ini. sampai. Jadi ada lawang gede, kita tuh sebutnya lawang gede. Jadi ketika ada acara-acara adat, dia tuh keluar masuknya harus lewat sini, nggak boleh lewat depan. Oh. Jadi pintu utama atau pintu besarnya itu ada di sebelah pinggirnya, bukan di depannya. Oke. Gitu. Jadi acara-acara adat kayak biasanya ada kayak perkumpulan, kalau misalkan ada kumpul-kumpul keluarga ataupun yang lainnya, dia kumpul di sini. Nah pintu masuknya harus lewat sini, nggak boleh lewat sana. Nggak boleh lewat yang depan, harus lewat yang pinggir. Keren-keren. Fakta baru juga tuh tetangga. Saya baru tahu, saya kira kayak di kota-kota gitu kan, pintu utama di depan, pintu samping itu kalau di kota opsional kan sifatnya. Di sini ini pintu utamanya. Ini pintu utamanya justru. Wih, cakep. Aksesnya dari sini nih umumnya tetangga. Dan di sampingnya masih ada apa? Teras gitu ya, teras atau selasar. Itu bisa buat naruh-naruh kayak kayu bakar, nyimpen-nyimpen hal seperti itu tetangga. Oke, dan ini semuanya bilik bambu ya sampai ke bambu. Kebanyakan bambu. Di sini kebanyakan pakai bambu. Oke, sampai ke plafonnya tuh, sampai ke ceilingnya juga anyaman bambu. Keren, keren, keren. Jadi apa tadi Sosoro, tepas. Ada lagi nggak? Ada satu ruangan lagi. Biasanya kita sebutnya imah atau dapur lah, dapur untuk memasak. Seperti itu. Kayak apa tuh imah? Kita mau cek, boleh? Boleh ya? Boleh. Kita lihat imah nih. Dapur. Ini dapurnya orang Baduy atau yang biasa disebut imah. Gitu. Bisa ya Bu? Oh lagi masak ibunya. Jadi nggak nyangka juga saya dapurnya gede juga kan? Iya. Karena ya lumayan ini juga buat kayak ngerumpi keluarga bisa di sini ruang makan. Biasanya di sini juga. Oh iya bener juga ya. Dari tadi saya nggak nemu ruang makan. Ruang makan berarti di sini. Di sini biasanya di ruang utama. Deket tempat masak nih. Dan di sini kalau di depan tidur kelihatannya kayak satu lantai, ternyata di sini atasnya masih ada tempat buat nyimpen-nyimpen nih Kang. Iya betul. Apa namanya Kang kalau di sini? Ada parako juga di sebelah sana buat penyimpanan itu. Oke. Kayak banyak sih sebetulnya yang kita simpen. Kayak buat ikat itu juga, pasang atap, ikatnya atap itu yang itu. Terus ada gula aren biar nggak mudah meleleh, jadi dia disimpan di tempat yang panas. Di atas kompor. Iya betul. Hawu di sini pakainya hawu. Hawu itu tungku kayu ya? Iya tungku kayu. Makanya di sini kebanyakan rumah, di pinggir rumah itu kebanyakan kayu bakar karena kita masih menggunakan tungku atau hawu ini. Oke. Dan ini kayak mezanin tuh tempat penyimpanannya tetangga. Jadi ini dimanfaatkan untuk nyimpen-nyimpen tadi dan untuk sirkulasi udara ya. Tadi kita udah jelasin ini bilik bambu jadi keluar masuk gampang, tapi masih ada di atasnya tuh sengaja dikasih lubang biar si asap itu keluarnya lewat situ. Kelihatan ya asapnya ngalir ke sana tuh. Keren. Bu, biasanya kalau masak pakai ini awu lama nggak Bu? Tergantung masaknya, kalau sedikit mah nggak nyampe 1 jam. Oh, kalau masak nasi berapa lama? Kalau masak nasi, kalau ukuran 2 liter, 1 jam. 1 jam? 2 liter? 2 liter. Oke. Kalau kayunya Bu, tiap hari nyari atau? Enggak, setiap ke ladang aja. Pulang dari ladang tuh kita biasanya memanfaatkan momentum itu. Jadi kita pulangnya bawa kayu bakar gitu. Biar enggak memakan waktu juga. Iya, biar pulang tetap bawa sesuatu gitu ya. Betul. Keren. Dan ini lantainya sampai dapur juga masih sama ya. Sama. Nah kalau di bawahnya awu itu apa? Kan itu kan kayu. Biasanya
Di bawahnya itu pakai tanah liat, terus ada lagi daun-daun yang ditabur di bawah ini supaya si apinya tuh nggak ke bawah gitu. Oke, tapi aslinya di bawahnya bambu ini juga. Sama juga kayak gini juga. Terus dilapisin lagi. Iya, dilapisin lagi biar terus seperti itu. Biar nggak bakar tetangga. Cakep-cakep ini. Dan ini yang kelihatan ya, dapurnya digunakan sehari-hari tuh. Ada bekas-bekas pemakaiannya nih. Ini kalau dibayangin luasan dapurnya ini sekitar lebarnya ini 5 meter, panjang kesannya ada kali 7 meter ini. Tergolong luas ini rumahnya. Lumayan kan? luas. Berarti kalau makan, lesehan? Lesehan, kita lesehan semua kalau makan. Oh, nggak ada kenal meja makan? Enggak. Dulu cerita bapak saya itu mereka makan satu piring tuh barengan. Jadi kalau misalkan di meja kan agak susah. Kalau misalkan sepiring bareng. Makanya mending di lantai kayak gini sebetulnya. Jadi kalau misalkan kita sepiring berdua ataupun bertiga itu lebih gampang. Oke. Aja. Seperti itu. Menarik ya. Dan dari tadi kita lihat udah apa? Sosoro, tengahnya tadi? Tepas sama imah. Imah. Atau dapur. Oke, dapurnya kita udah lihat, area makan udah lihat, living room atau ruang tamunya udah lihat juga. Tetangga ikutin terus karena kita mau nanya-nanya soal pembangunan rumah tradisional nih. Ya, boleh. Oke, yuk. Ya, tetangga, barusan kita udah home tour rumah tradisional orang Baduy bareng orang Baduynya. Dan sekarang saya menjadi penasaran nih, kalau orang Baduy ngebangun rumah itu sistemnya gimana? Kalau sistem orang Baduy membangun rumah itu sebetulnya dibagi beberapa tahapan juga, di mana ada biasa kayak orang-orang luar, ada tukang juga, tapi ada beberapa hal yang emang harus memakan banyak tenaga juga, jadi digotong royongkan. Gitu. Kayak contoh pasang atap, terus ngediriin tiang-tiang. Jadi tiang tuh di sini ada 1, 2, 3, 4 barisan. Itu di berdirinya bareng-bareng semua. Harus bareng-bareng? Iya, harus bareng biar nggak kemana-mana nantinya gitu. Oke, berarti ada tenaga ahli yang khusus memang buat bangun rumah. Betul. Di sini. Ada bagian juga yang gotong royong. Iya. Kalau gotong royong berarti nyiapin makanan aja gitu? Nyiapin makanan paling gitu, konsumsi lah. Konsumsi ya. Betul, kayak ngopi bersama, makan bersama itu. Oke, kalau dibangun pakai tenaga tukang berarti kan ada biaya yang dikeluarkan? Iya. Itu biayanya pakai uang atau pakai hasil tani atau gimana? Kalau sekarang di zaman sekarang uang. Uang udah ya? Pakai uang ya, betul. Oke, udah transaksinya pakai uang ya. Nah, terus biasanya berapa lama satu rumah nih untuk bangun satu rumah sampai jadi? Tergantung waktu. Kalau misalkan waktunya panjang, kita bisa bikin bisa lama. Tapi kalau misalkan waktunya mepet, bisa 1 hari jadi sebetulnya. Wah, 1 hari? Iya, karena banyak yang bantu juga, banyak yang bantu, jadi bisa lebih cepat. Yang nentuin waktu itu siapa? Biasanya toko-toko adat. Ada aturan-aturan waktu yang emang bisa bikin rumah, nggak bisa bikin rumah gitu. Jadi nggak bisa sembarangan, mau bikin besok? Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Oh, harus ngikutin waktu yang ditentukan? Betul. Sama hal juga kayak kita bikin kayak lahannya atau inilah. Garap lahan? Ya, garap lahan itu juga sama. Kayak harus. Oke, jadi ada bulan-bulan tertentu atau waktu tertentu orang boleh bangun rumah. Betul. Ada yang nggak boleh. Betul. Makanya tadi ada timeline yang lumayan longgar, bisa lama. Iya. Ada yang mepet, bisa dicepetin. Bisa lebih cepat. Bisa 1 hari jadi sebetulnya, bisa 1 hari jadi. Kalau misalkan bahan-bahan sudah terkumpul, itu biasanya 1 hari jadi. Oh, gitu. Iya. Dan kalau karena udah ini kan bisa dibangun dengan jasa ya. Nah, ada jasa yang dibayarkan. Biasanya berapa sih Kang kalau bangun rumah di sini tuh? Kalau keseluruhan lumayan sih, kalau keseluruhan lumayan mahal juga. Karena ya bahan-bahan juga kalau misalkan kita nggak ada, kita beli juga. Oh iya, kalau bukan dari kebun sendiri berarti beli dong? Beli. Kalau nggak punya kebun, nggak punya kayu, kita harus beli. Oke. Kira-kira mau di-spill? Janganlah. Karena jangan. Takut kaget gitu. Iya. Tapi perkiraan lumayan sih ya. Untuk masyarakat kecil kayak kami itu lumayan gede budgeting karena bisa nyampe 100 lebih lah. Di atas 100? Di atas 100. Oh, di atas 100 juta tetangga. Dan ini khusus Baduy luar ya? Baduy luar yang kita aja. omongin dari tadi ini Baduy luar karena kita syuting hanya di Baduy luar. Kalau buat yang nanya-nanya soal ke Baduy dalam itu nggak boleh ya? Nggak boleh ambil dokumentasi. Nggak boleh foto-foto, video. Jadi mudah-mudahan tetangga juga ngerti kalau kita menghormati tradisi dan adat orang Baduy. Jadi kita hanya syuting di Baduy luar. Buat yang penasaran Baduy dalam kayak apa, datang aja langsung. Tapi jangan foto, jangan video. Betul. Ya. Oke. Nah, tadi saya belum ini Kang, udah lihat kan ruang depan, tengah, belakang sampai dapur. Yang belum saya lihat
kamar mandinya. Mandinya di mana? Wah, kalau kamar mandi itu tergantung kampung sebetulnya. Kalau misalkan kampung yang dekat sungai, biasanya mereka ke sungai gitu. Tapi kalau misalkan yang jauh, mereka ada kamar mandi juga khusus masyarakat seperti itu. Oh, jadi bukan satu rumah satu kamar mandi? Iya, nggak boleh ada kamar mandi di dalam rumah. Kenapa, Kang? Sebetulnya aturan adat juga. Kalau misalkan kayak diperbolehkan kan pasti semua orang pengen punya kamar mandi di dalam rumah kan. Tapi karena kamar mandi itu harus pakai semen atau yang lainnya, itu lumayan repot juga dan bisa ngerusak alam juga gitu, ngerusak lahan di Baduy. Itu sih. Keren ya. Jadi memang orang Baduy itu terkenal karena bisa menyatu dengan alam. Betul. Sesuai dengan filosofinya ya. Panjang nggak boleh dipotong, pendek nggak boleh disambung. Pendek nggak boleh disambung. Jadi memang hidup sesuai dengan alam gitu. Ya, sesuai. Oke, keren banget nih. Dan ini baru episode 1 tetangga. Jadi ini adalah episode pertama dari rangkaian series khusus. Tayangan kita segmen ini namanya Karya Wisata. Jadi pastiin kalian tonton episode 2-nya karena di episode 2 kita bakalan bahas soal gimana sih cara orang Baduy hidup atau cara mereka hidup atau mendapatkan uang atau ya menyatu dengan alamnya gitu ya. Hidup berdampingan dengan alamnya. Ikutin terus Rizky Abadi, pamit undur diri, semoga menginspirasi. Akang, atur nuhun ya. Ya. Semoga menginspirasi. Ciao. Ini salah satu ladang juga ladang masyarakat. Nih, kita udah sampai di punggungan bukit tuh. Kita dari lembah bawah sana, enggak? Ini belum sampai juga. Belum. Semangat. Masih jauh. Deket lagi nih, paling berapa menit. Nggak dikat ya? Dapurnya wangi banget, jadi saya lapar.